Sobat kompetensi, kali ini saya ingin mengangkat kasus PT Garuda Indonesia sebagai maskapai kebanggaan bangsa Indonesia yang pada 35 tahun terakhir ini dihimpit dengan berbagai permasalahan dan tantangannya, dan saya ingin membahas bagaimana leadership yang sekarang ini mengelola semua tantangan itu menjadi sebuah peluang untuk mampu keluar dari keterpurukan dan Garuda Indonesia bisa berjaya kembali. Untuk itu mari kita mulai dengan mengulas sedikit bagaimana kondisi Garuda Indonesia akhir-akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang selalu saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk sukses dan menjadi lebih baik setiap harinya. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share, dan pencet tombol gambar loncengnya agar selalu mendapatkan update terkini dari konten-konten saya berikutnya. Sobat kompetensi, dalam mengembangkan suatu proses transformasi diperlukan sosok pemimpin yang memiliki leadership yang siap membawa dan mendorong sebuah perubahan dalam organisasi. Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan memimpin orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi. Leadership akan sangat tergantung dengan tantangan dan situasi yang sedang dihadapi oleh organisasi. Dalam organisasi yang sedang berkembang dengan fondasi bisnis yang sudah cukup kokoh, maka diperlukan daya inovasi yang ditopang dengan leadership yang kuat untuk mempertahankan kinerja sambil memperluas ekspansi bisnisnya. Pada situasi di mana perusahaan berada pada situasi persaingan yang ketat dan menghadapi banyak pesaing yang sangat agresif, maka diperlukan leadership yang cermat dalam memainkan strategi untuk tetap mempertahankan market share sembari mengalahkan para pesaingnya dengan keunggulan market share, top line, dan bottom line-nya. Sedangkan dalam situasi di mana organisasi sedang terpuruk dan menghadapi banyak sekali tantangan yang membebani perusahaan ke arah kerugian yang sangat besar, maka diperlukan leadership yang tangguh, resilient, dan di saat yang sama harus mampu mencari jalan keluar sehingga perusahaan bisa keluar dari ancaman jurang kebangkrutan dan keluar dari himpitan berbagai permasalahan, lalu bangkit dan muncul kembali dengan jati dirinya menjadi perusahaan yang growing dalam kinerja dan profitabilitasnya. Sobat kompetensi, kali ini saya ingin mengangkat kasus PT Garuda Indonesia sebagai maskapai kebanggaan bangsa Indonesia yang pada 35 tahun terakhir ini dihimpit dengan berbagai permasalahan dan tantangannya, dan saya ingin membahas bagaimana leadership yang sekarang ini mengelola semua tantangan itu menjadi sebuah peluang untuk mampu keluar dari keterpurukan dan Garuda Indonesia bisa berjaya kembali. Untuk itu mari kita mulai dengan mengulas sedikit bagaimana kondisi Garuda Indonesia akhir-akhir ini. PT Garuda Indonesia memiliki beberapa critical issues seperti biaya sewa yang tinggi dan pengelolaan rute yang tidak optimal. Hal tersebut diperparah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan mobilitas penumpang. Sebut saja misalnya dengan biaya sewa yang tinggi dan pengelolaan rute yang tidak optimal, ditambah lagi di mana Garuda memiliki kontrak dengan lessor untuk penyewaan pesawat dengan biaya yang lebih tinggi dibanding maskapai lain di dunia. Berdasarkan data dari Bloomberg, Garuda memiliki highest aircraft rental cost to revenue in the world dengan proporsi biaya kontrak lessor dibanding pendapatan sebesar 24,7% atau 4 kali lebih besar di atas rata-rata global. Perlu sobat kompetensi ketahui bahwa sejak sebelum adanya pandemi COVID-19, Garuda menerbangkan sejumlah rute domestik dan internasional yang tidak menguntungkan.
Selain itu, kurang terdapat sinergitas antara Garuda dan Citylink dalam hal pengelolaan rute. Belum lagi pandemi COVID-19 menjadi perfect storm bagi Garuda Indonesia, di mana kondisi tersebut otomatis akan membatasi pergerakan penumpang. Garuda pada Maret tahun 2022 turun 70% dibandingkan Januari tahun 2020 dalam hal revenue. Memperhatikan kondisi keuangan dan operasi perseroan, maka Garuda menyusun sejumlah program restrukturisasi di dalam, termasuk restrukturisasi keuangan dan restrukturisasi operasional. Sobat kompetensi yang saya banggakan, Irfan Setiaputra adalah Direktur Utama Garuda Indonesia, hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 22 Januari 2020. Ia terpilih dalam RUPS LB, menggantikan kepemimpinan sebelumnya karena beberapa kasus pada tahun 2019. Irfan mengawali karir di beberapa perusahaan teknologi seperti IBM, Linknet, dan Cisco. Irfan terpilih menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia setelah mengalahkan dua nama lainnya, yaitu Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM, dan Juliandra Nur Cahyo, Direktur Utama Citylink. Sebelum Irfan terpilih menjabat, berikut beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Garuda Indonesia. 1. Banyaknya lessor pesawat. 2. Terlalu banyak jenis pesawat sehingga menyulitkan maintenance. 3. Rute yang tidak menguntungkan. 4. Dugaan korupsi. Dan 5. Masalah keuangan dan pembayaran hutang perusahaan. Lalu, apa langkah-langkah yang beliau ambil sebagai pemimpin Garuda Indonesia yang baru? Apa saja transformative leadership dan resilient leadership yang beliau pertontonkan di depan seluruh karyawan Garuda Indonesia dan di depan publik yang menanti sepak terjangnya untuk membawa Garuda Indonesia kembali muncul sebagai maskapai kebanggaan bangsa Indonesia dengan kualitas layanan yang terkenal bagus dan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dalam situasi dan kondisi sulit seperti ini, langkah strategis dan kebijakan seorang pemimpin sedang diuji, dan itu tercermin dalam kutipan perkataan beliau yang mengatakan bahwa ketika maskapai lain dengan mudah mengumumkan mereka berhenti beroperasi, Garuda Indonesia tidak bisa begitu. Garuda Indonesia, menurut beliau ke internal, bahwa menghentikan operasi adalah sebuah perbuatan yang haram dan tak terpuji, karena mandat kami mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kondisi apapun kita harus terbang. Dan sebagai gebrakan pertama yang dilakukan beliau adalah mengambil keputusan di mana selama pandemi COVID-19, gaji pegawai dipotong mulai dari 10 sampai 50%, namun untuk tunjangan hari raya tetap dibayarkan kepada pegawai sesuai aturan yang berlaku. Sobat kompetensi yang saya banggakan, Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan terbaik di Indonesia yang memberikan pelayanan terbaik full service airline, sedangkan untuk low cost carrier ada di Citylink. Namun saat kepemimpinan Irfan Setiaputra, Garuda sedang mengalami saat-saat yang kurang menyenangkan, di mana terdapat banyak kasus-kasus yang kurang baik terkait dengan Garuda Indonesia sehingga merusak citra perusahaan dan keuangan perusahaan yang kurang sehat. Kemudian ditambah lagi kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membuat perusahaan penerbangan plat merah tersebut semakin tidak baik. Oleh karenanya, untuk mengembalikan citra Garuda Indonesia kembali menjadi maskapai terbaik dan kebanggaan bangsa Indonesia, maka Irfan Setiaputra mengambil langkah untuk dapat menyelamatkan, mempertahankan, dan memperbaiki Garuda Indonesia. Antara lain 1. Melakukan negosiasi dengan lessor dan restrukturisasi. Langkah yang diambil yaitu melakukan negosiasi dengan lessor mengenai restrukturisasi biaya sewa pesawat dengan skema Power by the Hour atau PBH, di mana Garuda hanya akan membayar jika pesawat diterbangkan. Jadi secara biaya sewa untuk pesawat narrow body secara average berhasil menurunkan sebesar 31% dan wide body bisa diturunkan sebesar 55%. Kemudian yang non-kontrak sewa pesawat, hutangnya dikonversi ke ekuitas. Dengan demikian, ekuitas akan disesuaikan dan dapat memberikan tingkat recovery yang sesuai dengan kebutuhan dalam perjanjian baru berupa surat utang baru. Kemudian dengan surat utang baru, skema restrukturisasi surat utang dengan tenor panjang dan tingkat bunga rendah
sementara pinjaman bank dan vendor akan ditentukan dengan tenor yang panjang dan suku bunga kompensasi keterlambatan pembayaran yang lebih rendah. Yang kedua, melakukan revitalisasi armada. Dalam hal ini, Garuda terus mengembangkan armada untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan melakukan revitalisasi armada Garuda Indonesia yang bertujuan untuk memperbaharui aset lama dan menyesuaikannya dengan standar modern sebagai salah satu dasar untuk terus mengembangkan modal dan memastikan pertumbuhan di industri penerbangan. Garuda Indonesia tengah melakukan program pengembangan armada melalui penambahan pesawat agar dapat lebih maksimal menangkap peluang pertumbuhan di masing-masing segmen pasar yang dilayani. Pada saat bersamaan, Garuda Indonesia juga akan menyederhanakan dan meremajakan pesawat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya operasi. Yang ketiga, mengurangi rute yang tidak menguntungkan. Penutupan rute ini adalah bagian dari restrukturisasi keuangan dan bisnis yang tengah dibenahi perusahaan agar sehat kembali. Pengurangan rute ini juga diikuti dengan penurunan jumlah pesawat Garuda Indonesia yang semula 136 menjadi 81 unit. Berdasarkan paparan Irfan, pada 2019 Garuda memiliki 172 rute dan rute-rute itu terus dikurangi dengan rincian 2022 menjadi 96 rute, 2023 menjadi 72 rute, dan pada 2024 sampai 2026 akan menjadi 74 rute. Yang keempat, memberikan akses dan keterbukaan terkait dengan hukum. Terkait dengan hal tersebut, Irfan Setiaputra mengaku siap memberikan akses data untuk mendukung penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda. Sehingga dengan demikian, maka dengan memberikan keterbukaan data dan akses akan membuat Garuda Indonesia terhindar dari masalah hukum, juga membuat semakin terpercaya di hadapan publik. Yang kelima, menyelesaikan masalah hutang Garuda Indonesia. Garuda Indonesia Tbk harus mampu mengelola profitabilitas perusahaan dengan cara memaksimalkan laba dan meminimalisir pengeluaran beban usaha, dan juga memanfaatkan penggunaan total aset yang meningkat setiap tahunnya yang digunakan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dalam menyelesaikan masalah hutang, upaya Garuda Indonesia antara lain: satu, memaksimalkan kerjasama dengan mitra usaha guna mendorong pendapatan; dua, meluncurkan program promosi; tiga, pembukaan penerbangan langsung khusus kargo untuk mendukung daya saing komoditas ekspor nasional dan pengembangan UMKM; empat, pengoperasian pesawat passenger freighter; lima, optimalisasi layanan charter kargo; enam, pengembangan layanan pengiriman barang berbasis aplikasi digital; tujuh, perusahaan berencana untuk memperbesar porsi pendapatan usaha dari lini bisnis kargo hingga 40% dari sebelumnya antara 10-15%. Dan yang terakhir, melakukan penyesuaian jumlah pegawai sebagai dampak dari COVID-19 secara bijaksana. Dari kebijakan yang diambil tersebut membuat kinerja positif pada laporan keuangan dan membuat Garuda Indonesia semakin membaik saat ini. Berdasarkan contoh kasus dan permasalahan yang dialami PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra telah menunjukkan teladan yang baik dengan mengambil langkah-langkah yang berani dan penuh dengan inovasi sehingga PT Garuda Indonesia memiliki harapan untuk tetap beroperasi dan kembali bangkit. Irfan telah mencontohkan bahwa seorang leader harus berani dalam mengambil suatu keputusan yang tentunya dengan calculated risk yang prima. Maksimalkan laba dan meminimalisir kerugian menjadi tujuan utama bagi Irfan Setiaputra untuk kembali menghidupkan PT Garuda Indonesia. Sebagai orang yang berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin yang profesional dan berintegritas, Sobat Kompetensi dapat meniru apa yang sudah dipertontonkan ditunjukkan oleh Bapak Irfan dalam menyelamatkan Garuda, yaitu kemampuan untuk memimpin, kreatif, percaya diri, terus belajar, dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi. Sobat Kompetensi, demikian sesi saya kali ini, dan untuk para Sobat Kompetensi yang sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih. Saksikan sesi-sesi saya berikutnya dan dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share.
Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar Sobat Kompetensi mendapatkan update terbaru dari konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.